apa yang menjadi kekuatan kita benar-benar kita tonjolkan, dan apa yang menjadi kekurangan kita berusaha kita evaluasi. Nama saya Fahri, dengan usaha saya, sebenarnya usaha kami berempat, itu dengan brand namanya Omai Mas Manto. Ya, jadi untuk founder itu sebenarnya ada 2 orang, namanya Mas Hijrah dan juga Pak Nur. Jadi sebenarnya saya part of owner, cuma saya tidak join dari awal, saya ada masuk di grup ini di pertengahan, Mas. Jadi brand Omai Mas Manto itu dulunya adalah ayam panggang kuali, Mas. Dulu tidak berbentuk konsep resto seperti ini, cuman dulu outlet-outlet kecil. Ya normalnya rumah makan di kios-kios kecil kayak gitu. Dengan keunggulannya ayam panggang kuali seperti yang ada di background ini, makanya ada kuali-kualinya kayak gitu. Dulu ada beberapa cabang, itu kurang lebih di tahun 2020 atau 2021, itu saya juga agak kurang ingat. Kemudian tidak bertahan lama karena ada kendala satu dan lain hal, akhirnya ditutup, kemudian rekonsep dan rebranding menjadi restoran Omai Mas Manto yang sekarang lebih mengarah ke restoran keluarga. Untuk Omai Mas Manto baru di sini saja, ini sebagai restoran pilotnya, karena kita memang visinya untuk jangka panjangnya kan kita akan buka di banyak kota, cuma ini pilot restorannya ada di sini, dan ini baru berusia sekitar 7-8 bulan seperti itu. Untuk perjalanan awal dari Omai Mas Manto 1986 ini memang dulu dimulai dari hanya satu produk, yaitu ayam panggang kuali. Untuk keunggulan produknya memang itu saja, dengan konsep sebenarnya bukan kita sebut rumah makan, cuma semacam outlet kios kayak gitu, dengan ada kuali di depan, seperti open kitchen lah kalau misalkan istilahnya di F&B, cuma itu kuali-kuali aja, Mas. Jadi kuali-kuali kita panggang di dalam kuali seperti itu ayam-ayamnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini kan kita mengarah ke restoran yang kita mempunyai ayam panggang juga dengan keunggulan ayam panggang pedas, dan juga ada varian menu yang lain supaya kita bisa provide untuk keluarga yang lain, karena mungkin ada yang datang itu ada yang suka ayam, ada yang tidak suka ayam, jadi yang tidak suka ayam itu bisa memilih menu yang lain. Nah itu prosesnya sebenarnya panjang kayak gitu, Mas. Dari dulu dibangun kecil-kecil, cabang 1, cabang 2, cabang 3, akhirnya ada kendala tutup, sekarang semuanya di rebranding supaya menjadi konsep yang lebih tertata dan lebih kompetitif di industri ini. Dengan konsep restoran ini harapannya kita bisa meningkatkan loyalitas dan juga experience pelanggan itu juga lebih baik ketika berkunjung ke Omai Mas Manto dengan konsep restoran, karena kan lebih nyaman, kemudian varian menu juga lebih bisa diterima oleh banyak orang, dan juga kita fasilitas-fasilitas lebih lengkap juga dibanding kalau dulu hanya di kedai. Mungkin kalau kedai ya makan biasa atau banyak yang take away, tapi kalau di Omai Mas Manto karena kita tidak hanya menyajikan keunggulan produk yang baik, tapi kita juga membawa konsep pelayanan yang hangat seperti berkunjung ke rumah saudara kayak gitu. Jadi bahasa Jawa dari rumah kan omah. Nah, maka ada omah artinya rumah, dan Mas Manto itu seperti saudara yang namanya Mas Manto. Jadi berkunjung ke omai saudara, omai rumahnya saudara yang namanya Mas Manto, ke Omai Mas Manto kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi harapannya ketika pelanggan atau tamu itu datang, itu vibes-nya seperti berkunjung ke rumah saudara. Yang mana kalau berkunjung ke rumah saudara kan pasti ada pelayanan yang hangat, kemudian disajikan makanan khas. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara di mana gitu kan pasti ada sajian khasnya masing-masing. Nah, sajian khasnya di sini adalah ayam panggang pedas kayak gitu. Tapi kita juga tadi, Mas, karena anggota keluarga itu macam-macam, ada yang anak kecil, ada yang orang tua, ada yang suka ayam, ada yang nggak suka ayam. Jadi kita sediakan berbagai menu supaya mereka semua bisa terlayani dengan baik. Kalau kita lihat secara industri, Mas, industri F&B, itu kan olahan ayam itu sangat digemari, dan mungkin secara data itu permintaan
olahan ayam itu tonasinya kan sangat luar biasa, menjadi salah satu produk yang tidak dimakan zaman lah Mas. Dari dulu hingga sekarang ada kayak gitu. Makanya dari itu kita pengen menyediakan produk dengan olahan ayam karena sudah market itu atau orang Indonesia sudah terbiasa dan mudah diterima. Cuma kita sajikan dengan cara yang berbeda supaya ada competitive advantage-nya di market seperti itu. Kalau saya dan tim, yang utama tentunya produk. Ya, namanya bisnis, kita menyajikan atau menyediakan produk yang itu menjadi solusi dari kebutuhan market, itu wajib. Jadi produk itu yang utama. Yang kedua, ada added value yang kita berusaha sediakan di sini supaya menjadi faktor untuk kita berkompetisi di tengah industri, yaitu pertama dari segi pelayanan yang itu masuk dalam konsep brandnya kita, brandingnya kita. Ya tadi yang sudah saya sampaikan dengan konsep kekeluargaan, dengan pelayanan yang hangat, kita berusaha membangun engagement yang kuat dengan tamu-tamu yang ada di sini. Bahkan tamu-tamu di sini sebisa mungkin kita treat layaknya benar-benar saudara. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kekurangan kita minta maaf langsung kayak gitu. Jadi supaya bukan hanya bisnis, cuma kita pengen membangun secara ikatan emosional kayak gitu. Yang ketiga tentunya adalah manajemen yang rapi. Manajemen yang rapi ini dari hulu sampai hilir Mas. Contohnya kalau ya hulu dari supplier kayak gitu. Contoh kan kita kerjasama dengan Cikin. Nah, Cik ini salah satu mitra strategis kami dalam keberlangsungan manajerial yang rapi dan juga seharusnya bisa jangka panjang ya Mas. Bisa bekerja samanya sehingga ketika kita butuh Cikin bisa provide, kita bisa provide juga ke tamu kayak gitu. Dan juga manajerial secara SDM kayak gitu. Yang paling penting untuk di SDM tentunya budaya dan juga norma kerja yang disesuaikan dengan culture yang pengen kita bangun dan objektif yang kita berusaha capai. Kalau dari spesifikasi produk, karena kita jualannya adalah ayam, tentunya kita ada spesifikasi khusus. Tidak semua supplier kita pilih, makanya salah satunya Cikin karena riwayat dan reputasi Cikin yang sudah terkenal, kemudian selama bekerja sama itu juga tidak ada masalah, bisa memberikan kualitas produk yang baik, kemudian pelayanan yang baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan spesifikasi kita. Nah, kebutuhan spesifikasi kita tentunya dari gramasi atau porsi dari ayam yang pengen kita sajikan. Kadang kan kalau kita beli sembarang di pasar ada ayam yang kecil, ada ayam yang besar, jadi tidak terstandar. Tapi dengan kita bekerja sama dengan Cikin, kita bisa menstandarisasi tadi standar ideal dari ayam yang kita mau pakai itu seperti apa. Nah itu kita minta ke Cikin supaya bisa konsisten ya. Jadi mungkin cerita masalah kan ya karakter pelanggan yang berbeda mungkin ya. Jadi tentunya karakter setiap tamu yang datang itu berbeda. Kebutuhan dan permintaan mereka tuh berbeda. Nah, mungkin itu yang berusaha kita adaptasikan ke tim di sini dan juga ke brand ya tentunya. Karena karakter-karakter contoh ya Mas, kalau di restoran itu kita datang biasanya ya kita tidak membawa makanan dari luar karena kita tahu mau makan di restoran itu dengan produknya mereka. Tapi ada satu momen, jadi pelanggan tersebut datang bersama keluarga, kemudian di sini pesan memang Mas, pesan makanan ayam dan sebagainya, tapi ternyata membawa soto sendiri. Ya, mungkin karena di sini banyak yang jual soto sekitar sini, jadi mungkin sempat beli, kemudian ya udahlah pengen makan di tempat yang lebih nyaman, mungkin di sini lebih nyaman, dan ada yang pengen makan ayam dan sebagainya, akhirnya ke sini membawa soto dan meminta atau meminjam alat makan seperti mangkok dan sebagainya di sini. Nah itu yang kemarin agak unik ya.
mau kita tegur juga agak nggak enak juga kayak gitu. Memang tidak kita tampilkan Mas tulisan-tulisan dilarang membawa makanan dari luar, tapi itu kan sebenarnya sudah menjadi menjadi aturan tidak tertulis ya, norma kayak gitu. Kalau kita tegur takutnya jadi kondisi yang awkward, dan juga dia experience di sini yang pengen datang ke Om Mas Manto, Om Mas Dulur, kok malah ditegur kayak gitu. Jadi ya udah kita biarkan. Tapi harapan saya untuk tamu-tamu atau pelanggan kita yang lain, kalau bisa jangan membawa makanan dari luar, belilah yang di sini saja kayak gitu. Kalau tantangan operasional selama ini ya Mas, persaingan dengan brand lain ya Mas, ya. Karena tentunya kita juga look up ke brand-brand yang lain, apa yang menjadi keunggulan mereka, apa yang menjadi kelemahannya kita. Nah, itu yang selalu kita cari secara analisa, supaya kita secara operasional di sini bisa deliver keunggulan-keunggulan yang kompetitor itu tidak punya. Tapi kita juga tidak selalu look up terus-menerus Mas, karena takutnya kita tidak fokus ke brand kita sendiri, tapi malah kita selalu merasa kurang karena yang dilihat brand lain. Karena brand lain pun juga ada kelebihan kekurangan, kita pun ada. Cuma yang kita berusaha deliver di operasional itu, apa yang menjadi kekuatan kita benar-benar kita tonjolkan, dan apa yang menjadi kekurangan kita berusaha kita evaluasi. Kalau secara teknisnya Mas, secara teknis operasionalnya, tentunya manajemen SDM, ya, turnover, kemudian membangun budaya di sini, karena kan karakter SDM atau manpower yang masuk ke sini kan berbeda-beda latar belakangnya. Berusaha kita samakan persepsi, jadi mereka punya mindset yang sama ketika sudah bekerja di sini. Mindsetnya adalah ketika manpower yang dengan karakter yang berbeda itu masuk ke Om Mas Manto, itu punya satu persepsi dan satu budaya yang sama, yaitu melayani tamu seperti keluarga. Jadi untuk kerjasama dengan Cikin ini efektif sejak Resto Om Mas Manto ini buka Mas, ya kayak gitu. Cuman dari sister brandnya kami itu sudah lama bekerja sama dengan dengan Cikin, bukan dengan Om Mas Manto. Jadi sister brand kami ada yang bekerja sama dengan Cikin dalam jangka waktu yang sudah lama. Cuma berbeda unit bisnis, beda pengurusan, cuma itu dalam satu lingkup grup yang hampir sama. Yang saya tahu kan Cikin itu memang berangkat dari startup ya Mas, ya, jadi berbeda dibandingkan kompetitornya. Jadi Cikin ini selain keunggulan dari produknya yang bagus, pelayanan yang bagus juga, sehingga bisa provide kebutuhan yang berbeda-beda untuk setiap mitra bisnisnya, tapi juga ada timbal balik atau support ke brand-brand yang bekerja sama. Nah, itu yang sangat berkesan, karena itu tidak banyak dilakukan oleh kompetitor yang lain Mas. Ya, jadi saya sangat appreciate, saya sangat berterima kasih dengan Cikin juga, karena Cikin ini tidak hanya menjual habis itu putus, tapi bagaimana mitra yang bekerjasama dengan Cikin itu bisa berkembang, kayak gitu. Itu yang saya sangat appreciate. Kalau harapan doa kami tentunya Cikin semakin berkembang, kemudian untuk kerjasama dengan mitra bisnisnya bisa terus mensupport sampai kita sama-sama besar, kayak gitu Mas. Untuk membuka usaha, yang pertama, kalau untuk bikin usaha jangan takut ya, karena di usaha ini potensinya sangat, atau di bisnis ini, apalagi dunia kuliner, potensinya sangat besar, terkhusus di olahan ayam, karena tidak akan ada matinya. Cuma pinter-pinter untuk set up suatu produk supaya bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen, dan men-set up blueprint ataupun rencana bisnis yang matang supaya bisa bersaing di industri ini. Tapi jangan sampai mematangkan semua rencana itu terlalu lama. Yang penting kan adalah aksinya Mas, ya.
nanti sambil paralel berjalan, sambil belajar. Karena pasti akan ada naik turunnya, pasti akan ada kendalanya. Dan kalau saran saya, carilah mentor, kayak gitu. Karena dengan bermentor, mencari mentor, kita bisa skip permasalahan-permasalahan yang mentor itu sudah pernah alami. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tidak harus mengalaminya sendiri, kayak gitu. Jadi mentor itu sangat penting, mental itu sangat penting, dan juga persiapan juga sangat penting. Tapi yang paling penting adalah aksi. Sekarang kan dunia sudah digital semua, jadi mencari informasi di internet itu sangat banyak. Tapi kita juga harus bisa memfilter informasi-informasi yang ada di sana, karena kebanyakan ya namanya orang membuat usaha pasti promosinya kan ada yang overclaim juga ya Mas. Nah, pertama carilah info di internet, itu paling cepat dan paling lengkap juga ya. Tapi jangan lupa memfilter mana yang reputasinya baik dan mana yang kurang baik. Nah, yang paling trusted kalau menurut saya adalah menjalin komunikasi atau bertanya dengan orang atau pebisnis lain ya, yang punya lini produk yang mungkin hampir sama ya Mas, atau dia punya kenalan atau punya pengalaman bekerjasama dengan suatu vendor atau supplier. Nah, menurut saya itu yang paling trusted, karena itu by experience. Kalau tadi di internet itu kemungkinan review bisa dibuat, kemudian overclaim, promosi-promosi dengan kata-kata indah itu semua bisa dibuat. Jadi kalau menurut saya paling cepat dengan internet, paling trusted dengan pengalaman orang lain. Seperti itu Mas.